Karena Islam itu mengajarkan kejujuran, ya. Kristen juga. Kristen juga. Oh, santai. Santai. Teruslah kalian berdua bermain-main berpura-pura nggak apa-apa. Allah suka. Itu Islam, tapi dia pura-pura kafir. Lucu banget. Kamu dalam bahaya. Ya, gini, maaf ya, jangan takut. Tenang aja. Ini orang-orang kalau ketemu saya itu takut tiba-tiba masuk surga gitu. Kalau saya itu Tuhannya saya Esa, Allah. Tauhid Allah. Yakin nggak kalau itu Nabi Muhammad itu Rasul? Oh ya, saya yakin aja. Ya udah la ilah. Ini Muslim nih, udah selesai. Disitulah gue akhirnya belajar bahwa apapun yang gue pegang dan gue yakini, itu nantinya tidak akan menjamin sekalipun surga untukku. Tapi akhirnya kasih daripada Allah itu sendiri yang nantinya yang akhirnya memberikan gue kesempatan untuk hadir di sisinya. Oh, oke. Gue baca dalam salah satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu? Ada, Kan bro. saya dengar-dengar malah Itu di Kristen. katanya kalau masuk Kristen, Iya. ya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, Itu katanya. dogma, Hah? nonsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Peta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Denis Sumargo, ya teman-teman, kita tahu dari dulu pernyataan-pernyataannya itu mencerminkan bahwa dia adalah seorang Muslim. Bahkan dia tidak percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosanya. Dia tidak percaya bahwa dia masuk surga karena Yesus menebus dosanya. Menurut dia, orang masuk surga ya tergantung kelakuannya, tergantung perbuatan pribadi lepas pribadi. Nggak bisa orang lain yang menanggung dosa. Enak aja sama lu. Lu yang mencuri, lu yang nyolong masuk surga. Apa jadinya surga seperti itu, teman-teman? Kalian bisa bayangkan ya. Kalian misalnya nih, rakyat biasa. Ya, korban rumah kalian, lingkungan kalian jadi korban penambangan liar. Atau contoh yang dilakukan oleh Harvey Moise atau Rifa Siaan. Tiba-tiba kalian ketemu di surga nih sama Harvey Moise karena sama-sama sudah ditebus. Kira-kira adil nggak? Lu selama hidup menderita gara-gara kelakuan si Harvey Moise. Dia enak-enak korupsi. Yang dikorupsi juga nggak tanggung-tanggung. Sama-sama ketemu di surga. Enaknya di surga bareng. Adil nggak? Adil nggak? Tuhan seperti apa yang konsepnya seperti itu? Yang tidak memberikan keadilan, teman-teman. Kamu di dunia dibunuh. Misalnya sama si Fulan. Terus kamu di surga bareng sama si Fulan. Apa itu? Dan Denis Sumargo tidak bisa menerima konsep seperti itu. Artinya apa? Iman kepada Kristennya sudah batal. Itu iman Kristen sudah batal. Jelas, teman-teman. Orang Kristen wajib mengimani Yesus mati demi menebus dosa mereka. Kalau kamu tidak percaya Yesus mati demi menebus dosa kamu bukan Kristen. Silakan tanya dengan pendeta-pendeta, pastor-pastor. Karena fondasi iman Kristen adalah percaya keselamatan yang berasal dari Yesus disalib. Ini yang teman-teman harus tahu. Jadi Denis Sumargo nggak percaya Kristen. Terus Denis Sumargo percayanya apa? Percayanya Islam, teman-teman. Percayanya Islam. Imannya itu sudah Islam. Imannya. Ya, jadi iman itu kan bukan masalah KTP. Tapi kepercayaanmu kepada siapa? Dia percaya bahwa Tuhan itu tauhid. Tuhan itu esa. Ya, dan dia percaya Nabi Muhammad SAW adalah satu sosok yang luar biasa, yang baik, ya, yang akhlaknya luar biasa, dan dia adalah seorang nabi. Udah clear. Betul nggak? Syarat Islam itu apa sih? Mengakui Tuhan itu. Allah adalah Tuhan. Tuhan itu tauhid. Nggak mungkin Tuhan itu adalah makhluk. Nggak mungkin Tuhan itu ada 2, 3. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Selesai. Selesai, teman-teman. Jadi secara iman bahwa Denis Sumargo ini adalah Muslim. Itu udah clear. Clear sekali, teman-teman. Dan kita lihat ya, ini kabar mengejutkan, teman-teman, dan tentu saja akan membuat Oten kejang-kejang, karena ya belum seminggu, teman-teman. Belum seminggu Dr. Richard dan Bobon Santoso mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Baru 1 minggu. Dan ini tentu saja akan membuat Oten-Oten kejang-kejang berjamaah, teman-teman. Kita nonton dulu bagaimana kejang-kejang. Kok nonton Oten kejang-kejang? Kita nonton dulu Denis Sumargo ya mengakui dengan lisannya imannya.
kok lama-lama kok nggak declare gitu. Maksudnya, Siapa itu? Densu kan udah iya. diam kan sudah kan Iya. sebetulnya. Dia Ya, karena beliau ini sebetulnya tidak mengaku, tapi insya Allah diakui Allah. Amin. Iya, diakui Allah. Amin. Kan kadang-kadang banyak orang mengaku Muslim, tapi Allah nggak akui, gimana? Iya, kalau saya sih mengakui kalau saya itu Tuhannya saya Esa. Allah. Tauhid Allah. Kalau Nabi Muhammad, Nabi yakin Muhammad- nggak kalau itu Nabi Muhammad itu Rasul? Tahu? Oh ya, saya yakin aja. Ya udah la ilah. Ini Muslim nih, udah selesai. Masa langsung muslim begitu? Gitu. Udah Setiap mengakui orang yang Tuhan yakin dan kepada mengakui Allah, Muhammad. dan Muslim. Udah. Kalau Nggak orang apa-apa, nggak tunggu, usah tahan takut. dulu, tahan dulu. Ngapain takut lah? Iya. Tahan dulu. Jadi kalau misalnya, Ini orang ya, tunggu sebentar. Beliau ini Islam tapi nggak merasa Islam. Itu lebih baik daripada orang merasa Islam tapi nggak Islam. Oh begitu? Waduh. Iya. Dalam. Kenapa jadi salaman? Kenapa salaman? Maksudnya tunggu, bagaimana bisa menilai saya ini seorang Islam bagaimana? Saya tuh sering mengatakan ke orang-orang, itu Densu menurut saya, beliau itu akhlaknya, adabnya, cara bicaranya, cara pakaian sering pakai koko, pakai peci. Dia itu Islam, tapi dia pura-pura kafir. Lucu banget, lucu Iya, banget. itu aku bilang itu. Soalnya begini Ustadz, boleh ya? Iya, boleh. Aku pengen ngomong deh. Aku juga udah ngomong ke Priska tadi. Pris, silakan kalau mau masuk ya. Jangan biarkan saya sendiri di sini. Jadi saya waktu itu ngomong, saya bilang gini, saya setahu saya belajar itu kan cukup jauh. Nah ini kebetulan lah di tema ini saya bisa agak lebih membuka. Islam itu kan memiliki makna yang tinggi buat saya karena dia berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tunduk, taat dan berserah diri kepada Allah. Yes. Gitu kan? Allah itu siapa? Allah itu satu, Esa buat saya. Dan tiada Tuhan selain Allah itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah dalam bahasa Arabnya gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau misalnya saya berdoa tidak dengan menggunakan bahasa Arab gitu kan. Atau saya mengucap tidak dengan bahasa Arab kayak bismillah atau mungkin assalamualaikum yang memiliki arti semoga damai bersamamu, kesejahteraan bersamamu. Saya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Terutama perihal berdoa. Apakah kalau di dalam Islam itu sendiri itu menjadi menghilangkan doanya, menghilangkan amalannya, itu tuh. Atau nggak sah gitu Atau ya? nggak sah. Karena itu jadi Kalau dilema. berdoa bebas dengan bahasa apa aja, karena Allah itu kan Maha mendengar. Meskipun bisikan hati kita Allah tahu. Semua kita kan berbisik-bisik nih sekarang nih. Itu Allah tahu. Iya. Dan Allah itu satu aja, serius. Maaf ya. Aku Pikiranku di teman-teman. berisik gitu. Pikirannya udah berisik, Ustaz. Udah berisik. Ya, jadi gini. Saya selalu katakan Allah itu ahad, satu. Ahad. Tuhan itu satu. Tidak mungkin Tuhan itu dua. Betul. Kalau dua ribut langit nih perang nih. Nah, perebutan kekuasaan kan. Jadi Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang ateis yang nggak mengakui Tuhan. Itu satu. Kalau dalam Islam kita panggil Allah. Kalau orang Kristen manggilnya Allah. Allah. Nah, kalau orang Yahudi panggil Elohim. Elohim. Itu sebetulnya satu zat, itulah Allah. Jawab kan? Tuhan kita Satu sama, berarti. satu. Ya. Cuman ada beberapa informasi yang berbeda. Karena apa? Karena orang Kristen terputus dari Nabi Isa alaihissalam yang dibilang Yesus Iya. Kristus. Bahkan ada yang sebagian Kristen menganggap Yesus itu juga Allah, Tuhan kan. Sebagian ada mengatakan tidak. Nah, saya belajar juga sebetulnya. Terus orang Yahudi ternyata di Musa. Iya. Ya, jadi orang Yahudi itu dia beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Iya, berhentinya di Nabi Musa. Ya, orang Yahudi itu dia nggak suka sama orang Kristen juga. Betul. Iya. Bahkan tidak suka juga sama orang Islam gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau menggunakan logika, ya presiden kita aja ganti-ganti kan. Betul. Sama seperti itu dalam Islam. Ketika zaman Rasulullah Nabi Muhammad datang, kemudian orang-orang masih mengakui Nabi Musa. Terakhir itu. Dia masih mengakui Nabi Isa alaihissalam. Maka saya bilang ketika orang login masuk Islam, dia tidak kehilangan Yesus, dia tidak kehilangan Moses, tidak kehilangan Abraham, dia tidak kehilangan Solomon, semua dia ada. Karena Malah semua dia nambah satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad the last messenger of Allah, dia Muslim. Iya, Dia pasti masuk surga. Oke. Seperti tadi Bang Densu bilang, percaya sama Allah, percaya Nabi Muhammad itu Nabi, Iya. udah pasti surga. Iya.
Walaupun dia fix. Kristen dan nggak Walaupun sholat saya nih. Kristen gitu. Meskipun dia ngaku Kristen, tapi kata Allah dia, iya, Allah kan tahu hatinya. Iya. Jangan jujur dalam hati. Iya. Santai, Pak. Iya. Saya mau nanya ini dulu. Dari tadi nggak berani ngomong. Dia udah hidup jantungnya. Iya, berat. dan Nggak, aku tidur. ngeliat kayak gini, aku oh pantas jadi mayoritas gitu. Iya, Terus saya mau aku nanya deh. sedang Lu dalam bahaya. apa tuh? Lu percaya Terjebak Allah di itu satu kandang atau harimau. enggak? Percaya satu. Percaya Allah satu Iya. kan ya. Kalau di Katolik ya. Iya, Katolik. Allah itu ada tiga. 3 pribadi, 1 Allah. Maaf, ini bukan Islam bertanya, ini Kristen Oh, bertanya. iya. Kenapa tuh? Oh, balik? Iya. Nah, ini Kristen bertanya Katolik. Iya, ini bertanya-tanya aja. Tanya-tanya. Tunggu. Kita bertanya-tanya. Tunggu saja nih, Kowi. Tunggu. Bukannya kalau di Katolik itu, maaf ya kalau salah ya, 3 kepribadian ini sama. Iya, satu. Satu kan? Iya. Bukan berbeda-beda 3 Bukan kepribadiannya dong. kan? Satu Allah, kan? makanya aku bilang satu satu Allah Allah. kan? Jadi 3 pribadi yang sama. Iya, Allah gitu. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Begitu itu. kan Iya. ya? Oke. Nah sekarang lu sebagai Katolik gitu ya, misalnya, lu percaya Allah itu kan satu lah Iya. ya. Oke. Lu percaya nggak Nabi Muhammad Percaya sebagai sosoknya nabi? hadir. Sebagai nabi, ya hadir. Sosoknya ada. hadir percaya. Tapi secara iman saya tidak mengimani. Ini bagaimana nih? Kalau gini Ya kan kasusnya? saya Dia- berarti ini- saya ini nggak gini, masuk seperti gini, surga. Iya, maaf ya. Enggak ya, kamu Nggak, dalam gini. bahaya. Iya. Gini, maaf ya. Jangan takut. Tenang aja. Jangan. Ini orang-orang karena kalau ketemu saya itu takut tiba-tiba masuk surga gitu. Takut menyinggung sebenarnya, Iya. takut menyinggung. Iman dengan yakin itu berbeda sebetulnya. Iman dengan yakin. Ya, berbeda. iman dengan yakin itu berbeda. Yakin itu setingkat di atas iman. Oke. Ada orang sekedar percaya, tapi dia nggak yakin. Oke, menarik. Oh, yakin di atas iman. Yakin di atas Yakin iman. di atas Kukira iman segala-galanya. Makanya iman yakin tuh 2 kalimat yang nggak bisa dipisahkan. Oke. Percaya berawal percaya dulu kan. Heeh. Tapi syarat memang iman itu dulu ya. Syarat untuk orang diakui sebagai seorang Muslim ataupun seorang Nasrani, Kristen, Yahudi, dia harus beriman dengan apa yang dia dengar kan, Iya. ya, informasi yang dia dengar. Tapi iman itu tidak cukup kalau nggak yakin. Apa bedanya? Yakin itu bersedia. Kita betul-betul siap untuk mentaati segala perintah Oke. Tuhan. Kalau ini nih. Oke. Contohnya nih, Lucu nih. ya, Masuk. ya. Ya. Masuk nggak lu? Masuk. Kita ngelihat orang ahli sirkus, dia menyeberangi dua gunung Iya, kan iya. pakai tali kan. Iya. Kemudian dia berjalan, tutup matanya. Oke? Iya, Sekali, selamat. selamat. Kemudian dia jalan mundur, Ya, mundur. selamat juga. Selamat. Ini ketinggian 50 meter ke bawah nih, tinggi Iya. kan. Kemudian 7 kali dia bolak-balik, tidak pernah jatuh dia. Selamat terus. Nah, terus dia tanya sama temannya, kamu yakin nggak kalau aku 1 kali lagi selamat? Nah, dia bilang yakin. Kalau itu ayo naik di atas pundakku. Nggak mau Oh, lah. nggak mau. Berarti dia percaya tapi nggak yakin. Kalau orang yakin, dia beriman tapi belum yakin. Nah, kalau yakin dia, ayo, berani dia naik. Oke. Nah gitu. Ya. Ingat nggak kata-kata Yesus di dalam Injil? Iman sebesar biji sesawi. Kan Bisa iman- memindahkan gunung. Kan tapi kalau nggak yakin Kalau gimana nggak yakin caranya? iya. Kayak, Betul kan? Ya gunungnya punya Pak Firdaus. Agak susah nih, gitu, kayaknya jadi nggak harus- yakin. Iya, ada pertanyaan. Padahal nggak, Lo? imannya ada gitu. Iya. Iya. Silakan Priska Saya- punya banyak sekali pertanyaan. Iya, berkecamuk. agak berat sih ini pertanyaannya. Iya, Silakan, apa sih? Ya, dari Priska. tadi saya pengen banget ngeluarin ini dari mulut saya gitu. Iya. Saya mau tahu itu tongkat bahannya apa. Lucu. Ini tongkat ini, Priska. Iya, dari Ya. kayu apa gitu. Saya dari Tahu tadi nggak? Ini salpok. ini sunnahnya seluruh nabi. Yesus pakai tongkat nggak? Saya taunya pakai. Pakai. Setaunya Musa saya. pakai tongkat nggak? Pakai. Rasulullah juga pakai tongkat. Nah, ini sunnah Rasulullah SAW. Oh, sunnah Ini bagi bahannya ketemu di atas karang di Nusa Dua, Bali. Ditemukan oleh guru saya, seorang Syekh namanya Abdul Qawi di Bali. Nah, dia katanya mimpi suruh ke sana ngambil, dipotong, terus dikirim ke Jakarta. Oh. Itu ceritanya. Aku udah pakai ini sejak umur 40 tahun. Oh, udah dari sejak 40 tahun. Jadi umur 40 tahun tuh disunnahkan memakai tongkat biar kita tuh nggak sombong. Kita udah senja, udah dekat lagi mati kan, udah tua gitu. Nah, tongkat ini banyak manfaatnya. Kalau kita jalan bertiga, ada Iya. anjing ngejar, kalian berdua dikejar. Kalau Saya nggak mungkin kan ada tongkat. Oh. Anjing takut. sama Anjing takut. tongkat. Komodo pun takut sama tongkat kan? Iya benar. Kalau itu masih masuk Ya, akal. tongkat tuh. bercabang Jadi ini kalau juga komodo. bisa jadi. Bercabang, iya. ini nama kayunya Nogosari katanya. Nogosari. Kata Ustadz Abdul Somad, ini kalau dihentakkan dipukulkan ke tanah akan terpancar 10 pom bensin. 10 pom bensin. Ya, maka aku nggak pernah bentak-bentakkan ini. Tadi udah berapa kali? Dipukulkan. Tapi itu baru slow. Selo ya. 12 pom Pertamini lah, bensin. Pertamini. Ah, 10 pom bensin. Nah. Tapi tidak dioplos dong. Aduh. Nggak berani ya. Apa deh? Aman-aman. Yang bersih dia. Iya. Ada pertanyaan lain? Ya, tadi kan kita ngomongin mualaf gitu kan. Pertanyaannya, benar nggak sih katanya kalau kita mualaf,
dosa asal kita yang tadi sebelumnya itu semua dihapuskan dan surga buat kita gitu. Iya benar. Makanya kalau ketemu mu'alaf itu disuruh minta doa. Karena kalimat syahadat itu menghapuskan dosa seumur hidup. Makanya ada dua orang berteman kan, orang Arab sama orang Cina berteman. Seumur hidupnya jalan berdua. Orang Islam kan nggak boleh minum, nggak boleh makan babi, nggak boleh berzina. Banyak sekali larang nggak boleh kan. Sementara temannya yang non Muslim ini, wah, kalau lagi makan babi itu dia enak. Ditahan, nggak mau dia. Nggak kan. boleh lah itu. Terus diajak ke kurang ajar. karaoke, nggak mau juga. Berjalan waktu mereka bersahabat sampai umurnya udah 70 tahun berdua. Awet ya. Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Cina yang non Muslim ini ngomong, kayaknya Islam bagus ya gitu. Oh, tiba-tiba. Kata teman Arab, wah gak bagus sih. Lu gini aja dah. Iya, karena dia takut Enak ya. banget kan seumur hidup dia senang-senang dia mau masuk surga kan. Kan mau masuk surga. Nah, jadi kata Arab, enggak bagus sih. Buat lu. Lucu lagi. Tapi itu bisa jalur ngecit ya Pak. Jalur ngecit. Mungkin Bang Densu nunggu 70 kali ya. Lu jangan bongkar lah. Ya kan? Ada cara ngecit-ngecit ya, bro. Ada ngecitnya gitu. Jadi gitu. Jadi itu benar ya. Maka mulai dari nol itu bukan cuma di Pertamina ya. Iya. Tapi nggak ada oplos. Iya, nggak ada upload. Nggak ada Cuma pertanyaannya kan kalau misalnya pakai logika itu, orang kan akan menangkap itu, nanti aja saya mah kalau Iya. misalnya udah Nggak itu. apa-apa. Kalau memang yakin masih ada waktu besok. Masuk akal. Makanya Masuk akal. ya menurut saya sih sebetulnya ya hampir semua orang-orang non Muslim di Indonesia ini hatinya sudah mulai membenarkan, pengen, dan ada sesuatu yang menghalangi. Apa itu? Apa kata orang? Oh, kata orang. Apa kata orang ini kalimat yang menghalangi orang untuk dapat hidayah. Ini kalau gua masuk Islam, apa kata ibuku, apa kata bapakku, apa kata temanku, apa kata tempat ibadahku yang lama. Oh. Nah, bahkan ada takut kehilangan dunia, kehilangan pekerjaan, kehilangan macam-macam. Iya, Jadi iya, ada kalimat faktor-faktor. itulah yang menghalangi pamannya Rasulullah SAW, Iya. Abu Talib, Iya. tidak mengucapkan kalimat Syahadat itu. sampai Karena apa? Dia khawatir penilaian teman-temannya dia. Oh, lu takut mati kan? Takut ini kan? Nah, Lu juga gitu nggak? iya. Iya, dijawab iya. Dijawab iya. Kalau aku karena belum ada itu tadi. Belum dapat yakin dan imannya tuh nggak yakin dan imannya. Nah, Ya. kalau orang belum ada yakin dan imannya ke Islam itu biasanya kalau dari sisi Islam sendiri perkaranya ada di mana Nggak ya? apa-apa. Kita dakwah ini seperti orang menanam pohon. Seperti orang petani yang menanam bunga. Jadi nggak boleh memaksa bunga itu mekar, nanti malah mati. Nggak boleh ya? Tugasnya cuma menyirami, ya, diserami. Nanti akan mekar pada waktunya. Mm-mm. Kalau dipaksa mekar, mati dia. Iya. Jadi nggak boleh dipaksa menetas itu telur ayam. Mm-mm. Nah, induk ayam itu kalau nggak sabar, dia pecah dari luar, nggak jadi anak ayam itu. Busuk. Jadi telur dadar. Oh ya, ya, masih bisa dimakan. Tapi kalau dia arami dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dipanas-panasin, nanti akan pecah dari dalam. Ketika orang dari hati kecilnya sudah ingin masuk Islam, maaf ya, betul juga orang yang mau keluar dari Islam ya. Kalau kita bilang murtad itu orang yang lari dari Islam. Dia ditodong pun dia gak akan berubah. Iman tuh nggak bisa dibeli. Iya, keyakinannya keyakinan kan. itu ya, orang siap bahkan dibunuh untuk urusan itu. Iya, ini masalah keyakinan. Tadi. Jadi ketika yakin itu masuk ke dalam hati kita, kan iman itu letaknya ke dalam hati, bukan di lisan. Iya. Seperti peluru itu di dalam pistol. Kalau peluru nggak masuk ke pistol, itu nggak ada kekuatan apa-apa, nggak ada Betul. power. Betul. Tapi ketika peluru masuk ke dalam pistol, ditembakkan ke gajah, tumbang gajah. Iya, betul. Ditembakkan ke singa, harimau mati dia. Tapi kalau peluru dilempar ke singa, yang mati kita. Nggak ada power. Iya. Maka tugas kita sebetulnya memindahkan keyakinan dari lisan itu ke dalam hati. Hari ini banyak orang ragu dengan agamanya. Mohon maaf ya, ada orang Islam yang ragu dengan Islam, ada. Orang Kristen yang ragu dengan Kristen, ada. Nah, maka keraguan-raguan ini bahaya ini. Keraguan-raguan itu yang Nggak boleh, sebenarnya tidak dari bagus was-was, kan. Dari syaitan itu. Bagaimana kalau dia yakin? Yakin udah. Kalau orang yakin ya nggak peduli dia. Dia ini kan hati kecil kita ini, sebetulnya hati kita ini kan Baitullah, rumahnya Allah itu kan hati. Iya, Bang betul. Desu. Itu di Kristen juga betul. gitu kan. Iya. Jadi kalau di hati itu sudah ada Allah, dan Allah tuh yang mengetuk pintu hati kita semua, dan kita dipaksa oleh Allah untuk dapat hidayah. Siapa yang menolak? Nggak bisa. Kalau itu Nggak saya setuju. bisa nggak yang bisa. menolak. Lu setuju nggak Iya. itu? Setuju. Nggak Tapi bisa, kalau kan? nggak Iya. bisa menolak. Jadi meskipun hari ini aku nggak mau, tapi kalau Allah katakan I love you, Iya. aku pilih kamu. Bukan mau kita, tapi maunya Allah. Bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Iya. Bagaimana kalau Allah bilang I love you, kamu Kristen? Iya,
Nggak mungkin. Nggak mungkin. Lah kan tadi Allah yang tadi satu. Kan nanya Oh, iya. Ini dia kan arah dia, ya, arah versi dia. Maaf, gitu. Ustaz. Kayak- Maaf, Ustaz. Maaf banget. Maaf ya. Iya. Nanya ke Priska. Iya. Priska, gimana Iya. Priska? Kalau aku ya kayak tadi, berarti Allahnya Ustadz Dery istilahnya gitu belum ada di hatiku. Lah, kan tadi udah Allahnya jelasin. sama. Allahnya sama. Iya, maksudnya aku belum mengimanin itu. Jadi Iya. belum ada Belum, merasa tapi- ketukan atau apapun itu nggak ada. Aku Iya. sekarang tuh masih ya udah aku Katolik Ya, Priska, dan sejalur itu aja. Oke, berarti pertanyaannya begini, kalau Allahnya kan sama nih, Ustadz. Berarti kan Allahnya sama untuk semua agama menurut keyakinannya. Nah, kalau misalnya Allahnya sama, kenapa Allah itu tidak membiarkan saja orang itu memilih agama di luar Islam? Kan gitu pertanyaannya. Iya, makanya Allah hantarkan nabi-nabi, 124.000 orang nabi jumlahnya, Bang Linsu. 313 orang rasul, 25 nabi ada di Al-Quran, termasuk Nabi Isa alaihissalam Isa. itu sendiri. Iya. Dan the last messenger, nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, aku adalah batu bata terakhir di bangunan yang indah ini. Ya, sebenarnya. Ya, bukan untuk menghancurkan syariat yang ada sebelumnya, tapi untuk menyempurnakan. Nah, jadi kalau kita tengok sejarah awalnya orang-orang yang mengucap syahadat siapa? Orang-orang Nasrani dulu, semua orang-orang yang ikut Nabi Isa kan. Yang pertama-tama masuk Islam dulu tuh pendeta-pendeta yang mengetahui tentang kenabian Rasulullah kan pendeta Yahudi dan Nasrani. Ada di kitab Injil dan di Taurat. Sebetulnya maaf ya, orang-orang yang mempelajari kitabnya dia tahu sebetulnya. Cuman kadang-kadang maaf sekali ada ego, orang takut kehilangan jamaah, takut kehilangan power, kehilangan wibawa. Nah, pernah saya beberapa kali bicara dengan orang yang tinggi lah spiritualitasnya di agama lain kan. Saya tanya dari hati ke hati, gimana menurut Bapak, Abang, tentang Islam? Aku suka, tapi begini. Begini tuh apa? Begini dia harus kehilangan posisinya di tempat yang lama. Oh, iya. Ya, di Alasannya sana dia malah duniawi ya? duniawi. Dan ternyata gaji di sana besar. Jadi ketika orang masih ada hubbud dunia di hatinya, cinta dunia, hidayah tidak akan masuk. Jadi selagi di dalam hati itu masih ada dunia, ya, selagi masih di dalam kandang itu masih ada musang, ayam nggak akan masuk ke dalamnya. Maka syarat awal orang untuk dapat hidayah itu memang harus tidak cinta dunia, Bang. Nggak boleh cinta dunia, nggak boleh apa kata orang. Lah susah dong masuk Islamnya. Iya, makanya bukan susah sebetulnya kalau kita nggak cinta dunia, dunia mencintai kita. Nah sekarang kan kalau yang di teman-teman Muslim itu kan yang Islam semua, kan nggak semuanya mereka tidak cinta dunia. Pasti masih banyak juga yang cinta Ya, dunia. makanya aku bilang tadi itu, ada orang yang terlahir sebagai Islam dan dia tidak berjuang, dia tidak berkorban, tidak belajar, sehingga mereka ini disebut Islam turunan kan. Nah, bapak ibunya Islam, maka dia Islam. Itu rata-rata kalah dengan orang yang mu'alaf. Yang Iya, belajar, kemudian dia temukan kebenaran, kemudian dia belajar sungguh-sungguh. Nah, ini bukan Islam turunan, nih, Islam tanjakan nih. Oh, oke. Nah, ini lama-lama dia naik dari nol Iya, lahir terus. makin Nah, itu makin beda. banyak ilmunya. Nah, makanya orang Islam dari lahir itu rata-rata merosot. Karena dia merasa udah aman aja. Ya, cara wudhu bahkan nggak tahu banyak. Orang Islam yang sholat paling cuma berapa puluh persen saja. Padahal dia ngakunya Islam. Maka aku sering bilang gitu. Banyak orang mengaku beriman, mengaku Islam. Tapi pertanyaannya, kamu diakui nggak sih sama Allah gitu? Ya, kalau hanya sekedar KTP Islam kan gampang aja kan. Ya. Cuma kalau misalnya KTP itu enggak? Iya, Islam paham. keturunan tanpa pengorbanan. Itu Iya, Islam iya, keturunan. iya, Tanpa banyak kayak pengorbanan. gitu. Mau nanya nih, tadi Ustadz masih seputar mualaf Iya. nih. Di Islam itu apakah kalau dia keluar murtad itu dosa? Gini, dia terputus ya kan. Maksudnya ketika dia tidak mengakui lagi Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah, berarti dia keluar dari Islam kan. Oke. Allah berlepas tangan dari dia. Oh, berarti Maksudnya, udah bukan dia di radarnya lagi. dia tidak diakui lagi sebagai. Ini kekuatan power kata-kata ya. Ya, ketika orang mengakui dia keluar dari Islam, dia keluar. Ketika dia katakan I'm Muslim, dia Muslim. Nah, ketika suami mengatakan cerai kepada istri, Muslim bercanda, jatuh talak. Nah, jadi kekuatan kata-kata itu dahsyat dalam Islam. Ketika orang bermain-main dengan kata-katanya dia, aku keluar dari Islam, aku murtad dia. Itu walaupun Terus- tidak ada saksi. Iya, nggak ada saksi, nggak ada saksi. Kan Allah saksinya, Allah kan mau melihat. Oh, Nah, terus tiba-tiba dia ngomong, nggak jadi, aku Islam lagi dia. Ya. Oh, Islam lagi. Iya. Oh, Nah, cepet itu- banget ya? Iya. Itu dia pertanyaanku. Apakah kalau orang udah, misalkan dia dari agama luar, terus dia masuk Islam nih, dia mualaf. Ya. Terus beberapa tahun kemudian dia pindah lagi. Dia, ya, enggak apa-apa. Terus dia masuk lagi. Mau apa? Mau sejuta kali dia keluar masuk nggak apa-apa. Asal yakinkan pas mati dia lagi dalam Islam. Ya enak. Janganlah kamu mati kata Allah kecuali dalam keadaan Islam.
Kita tahu nggak kapan kita mati? Iya. Iya, Maaf itu ya, tadi. maksiat itu seperti racun. Maksiat itu seperti racun, taubat seperti penawarnya. Betul, betul, Ya. betul. Jangan betul. mentang-mentang ada penawar, lu sengaja minum racun. Iya. Itu namanya konyol, Iya, bodoh. oke. Iya. Tapi kalau tak sengaja terminum racun itu, Ya cepat-cepat minum penawar. sudah. Iya. Nggak sengaja. Ada orang nekat nih, ada penawar juga, yuk minum dulu, bareng-bareng minum racun. Tahu-tahu racun bergerak begitu cepat, belum sempat minum penawar mati. Itu yang takut. Nggak, maksud aku kan jadi enak kalau orang yang logikanya dia Paham. ngecit mulu kan Bang. Paham, Jadi paham. kayak pas dia udah jadi Islam tapi dia lagi banyak salah nih, dia rasa kayak gue Iya. lagi banyak Tapi dosa kan nih, itu gue kan pakai melanggar logika. gitu-gitu. Iya, terus Dia dia nggak pakai hati. dia keluar. Itu kan Iya, nggak juga pakai harus hati. hati ya. Itu kan nggak pakai hati Iya, ya, kalau Ustadz, orang ya? dengan hati, dia nggak main-main dengan itu. Betul. Karena cinta itu sebetulnya, maaf ya, di dunia ini semua kan akan meninggalkan kita. Hmm. Istri, anak, teman, kakak, adik, semuanya akan berpisah dengan kita. Satu-satunya yang tidak akan meninggalkan kita ya Allah itu. Betul. Hari ini orang kalau nggak kenal sama Allah itu bahaya dia hidupnya. Siapa yang menemani dia ketika dia jatuh, ketika dia sedih, ketika ada masalah, kan nggak semua orang bisa dia curhat. Betul. Kalau kita curhat masalah kita, sebagian orang ketawain, sebagian nggak peduli kan. Nah, tapi kalau kita curhat di hadapan Allah di atas sajadah, kalau dalam Islam tuh waktu terindah tuh, saya yakin Bang Densu sering buat hal itu ya. Malam-malam Saya dia lagi. munajat. Ya. Ini kenapa sih dengan saya nih Ustadz Enggak, Dery? ini murid Ustaz Khalil masa lama, gimana ceritanya? Kenapa saya jadi murid? Aku aja mikir-mikir tuh, kenapa Ustaz Khalil diundang, aku nggak diundang-undang? Ya. Iya, Apa iya. dia takut login di tanganku? Lucu banget. Lucu banget. Apa dia takut? Aku Nanti nungguin kalau- 2 nanti tahun kalau- kemudian sih Bang. Iya. 2 tahun kemudian Bang Densu bilang sebenarnya aku udah Islam dari kita podcast bertiga. Lucu banget. Lucu banget. Momennya adalah waktu itu. Sebenarnya saya juga bingung sebenarnya Ustadz. Gini. Kita bedah lagi obrolan kita ya. Jadi kalau Ustadz bilang tadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kemudian kita itu mengimani itu bahwa itu kan artinya tiada Tuhan selain Allah Dan Nabi dan Nabi Muhammad adalah Utusan utusannya. Allah. Nah tadi kan kalau ditanya sama saya, Dan, lu percaya nggak tiada Tuhan selain Allah? Saya percaya, karena Tuhan itu Esa. Oke. Lu percaya nggak Nabi Muhammad ada utusannya? Saya percaya, walaupun kalau ditanya, saya Kristen, ya saya percaya. Kenapa kamu bisa percaya? Karena saya mempelajarinya. Oke. Saya membacanya, saya membaca Qur'annya, saya membaca hadisnya, walaupun saya tidak dalam ilmunya, tapi karena membaca, mengenal. Kalau tidak membaca kan tak mengenal. Ya. Kalau lu tidak membaca kan? Saya Belajar. ya dikit-dikit tapi nggak yang mencari tahu banget. Tapi Iya. kalau mengenal itu sosok Nabi Muhammad atau apa saya kenal. Pernah baca Al-Quran? Enggak. Nah, saya pernah. Iya. Dan saya baca artinya. Oh iya, kalau artinya yang sering lewat di TikTok itu banyak. Itu banyak kan? Al-Quran di Ayat- buku. Tapi iya kalau ngomongin yang Iya, kalau ayat nggak yang di- dipotong-potong terus ditaruh Iya. di TikTok kan banyak banget itu Iya, ya kan. Sering lewat, sering baca, sering Nah, baca. ini kan dengan membaca, apalagi saya suka membaca sejarahnya Rasulullah, di mana Rasulullah itu dari kecilnya, kemudian dia kerja bersama Khadijah, kemudian dia suka termenung di Gua Hira, terus kemudian dia mendapatkan Wahyu. wahyunya di Ya, ya. usia 40, kemudian saat itu dia sudah menikah dengan Siti Khadijah, dan kemudian selanjutnya itu saya suka membaca karena saya menganggap itu adalah pengetahuan sejarah dan bentuk daripada cara saya menghormati. Ya. Gitu loh, sehingga tidak ada itikat tidak baik saya terhadap hal itu. Ya. Nah ini kan mengenal ya. Iya. Mengenal. Nah apakah saya menjadi Islam dengan mengenal ini dan kemudian mengucapkan tadi? Nah itu pertanyaannya. Iya. Jadi Islam lah. Udah jadi Islam. Tidak berubah. Iya. Tapi kalau saya mengklaim saya Kristen Nggak jadi. itu bahasa dunia saja. Nggak jadi. Nah, kalau setelah mengetahui itu, Nggak jadi. Nggak, setelah mengetahui itu, belajar, kemudian mengucapkan kalimat syahadat itu, kemudian merasa nyaman dengan ilmu itu. Hatinya mengatakan, oh ini keren ini suka nih, aku suka nyaman nih. Allah itu memang Tuhanku, Nabi Muhammad itu Nabi terakhir nih, orang baik nih, amanah nih, semua nih. Itu sebetulnya hatinya sudah Islam. Oke. Cuman tiba-tiba iman itu kan di hati, bukan di lisan. Tiba-tiba lisannya aku Kristen, itu pura-pura. Pura-pura. Oh berarti Ending. tidak diterima yang ini. Tidak, nah, lisan nggak berlaku itu. Ini saya Yang, jadi yang bingung. berlaku itu hatinya Bang Densu. Iya. Oke. Jadi tidak pernah ada tiga source, Iya. 3 Tuhan, tidak pernah ada. Satu ya. Satu dia. Cuman akhirnya memang ada perbedaan. Kenapa perbedaan itu boleh ada? Iya. Karena perbedaan itu yang akhirnya membuat kehidupan.
Kalau tidak ada perbedaan, semua sama, tidak ada kehidupan, Iya, bos. iya, iya. Ibaratnya, contohnya apa, Bang? Contohnya, kalau hanya ada hujan, tidak ada penguapan. Iya, mati. Iya, Ya, enggak di mana hujannya? Iya, iya benar. Kalau hanya ada lapar, tidak ada makan, Oh iya, oke. di mana hidupnya? Iya, Jadi iya, iya. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu memang berbeda-beda dengan ada maksud dan tujuan yang akhirnya nanti akan dicerna oleh manusia. Maksud dan tujuan itu sesuai dengan hati dan pikiran manusia itu mau dibawa kemana kehidupan itu. Mau dia bawa ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Jadi dari situ gue akhirnya paham bahwa sebenarnya Tuhannya satu. Agamanya berbeda. Bukan berarti agama yang berbeda itu menjadi salah. Tapi tergantung siapa yang mengemudikannya dan iya, membawakannya. Iya, Kenapa Kristen bisa jadi jelek? Karena ada oknum. Kenapa Islam bisa jadi jelek? Karena Kan ada ada oknum, oknum. iya. Jadi sehingga akhirnya tubrukan-tubrukan yang terjadi itu adalah usaha dari, ada orang bilang iblis atau apalah Iya, ya, iya, terserah iya. ya. Iya, setan Adalah lagi, usaha dari sebuah kepentingan. Ada kepentingan. Nah itu sering kali gitu agama dijadikan kepentingan kan? Ada yang kepentingannya akhirat, tabrakan nama kepentingan dunia. Iya. Satu urusannya hablumin Allah, satu hubungannya hablumin nas. Iya, iya. Ya memang kayak gitu sih. Jadi disitulah gue akhirnya belajar bahwa apapun yang gue pegang dan gue yakini itu nantinya tidak akan menjamin sekalipun surga untukku. Tapi akhirnya kasih daripada Allah itu sendiri yang nantinya yang akhirnya memberikan gue kesempatan untuk hadir di sisinya. Oh, oke. Gue baca dalam salah satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu. Nggak ada, Kan bro. saya dengar-dengar malah Itu Kristen- katanya kalau masuk Kristen, Iya. ya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, Itu katanya- dogma, Hah? nonsen. Oh gitu. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Oh, oke. Nggak ada, brother. Oh, Karena di iya. dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Ya, baik ya, sudah jelas ya. Saya kalau Marcel ini pesulap merah ini saya tidak tahu dia Kristen apa enggak ya. Ya, tapi kan bukan sedang mengurusi Marcel atau Denny Sumargo ini Kristen atau enggak ya. Tapi saya sedang menyoroti khusus pernyataan yang bagi saya sangat menyesatkan dari Denny Sumargo ini ya tentang iman Kristen ya. Ya, enggak ada itu yang namanya kepastian itu katanya ya. Kalau lu percaya Yesus, katanya, lu ikuti teladannya sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Engkau punya kesempatan untuk selamat, ya. Ya kira-kira begitu ya, saya parafrasekan ya, saudara. Nanti saudara dengar sendiri lagi ya. Tapi lu juga harus berusaha untuk memperbaiki diri. Kalau tidak begitu, ya, tidak bisa selamat juga katanya. Jadi tidak ada jaminan yang pasti, katanya begitu ya, saudara. Nah, secara persis apa yang dikatakan Denny Sumargo ini itu adalah sedang merusak inti iman Kristen sebetulnya. Oke, udah jelas ya bagaimana imannya Denny Sumargo, teman-teman. Nggak perlu lagi dipertanyakan. Ya, bagaimana pemahamannya itu sudah saya lampirkan bukti-bukti bahwa ya dia nggak percaya Kristen, teman-teman. Dia nggak percaya penebusan dosa itu, nggak masuk akal, nonsens. Dan dia tidak percaya dengan konsep 3-1-3-1-1 jadi 3. Aduh, makan satu bayar satu ya. Kalau makan satu bayar satu, makan 3 bayar satu nih. Nggak cocok makan 3 bayar satu, ada-ada aja. Ya. Dan ya kalian yang lihat sendiri, teman-teman, kalau kita di sini cuma menampilkan apa adanya, cuma kasih data, kalian setuju nggak Denny Sumargo ini seorang muslim atau tidak? Terserah kalian. Ya, silakan tulis pendapat kalian. Dan sekali lagi, menurut saya seseorang itu muslim ya dari imannya, bukan dari KTP-nya. KTP ini kan produk baru, betul nggak? Apa gunanya KTP-nya Islam tapi imannya nggak beres? Banyak orang seperti itu, apalagi sekarang kita lihat. Banyak ya yang KTP-nya muslim direkrut oleh Polikarpus untuk menjadi musuh dari para apologet Islam. Kayak contoh Bu Yuni kemarin ya, Papa Jahat dan sebagainya. Apa gunanya KTP-nya Islam? Tapi imannya enggak. Imannya enggak. Banyak yang seperti itu. Lebih bagus kayak Denny Sumargo. Ya, walaupun belum sempurna. Ya, belum
sholat, ya, belum melakukan rukun imannya. Nah, jadi balik lagi teman-teman, kita doakan aja lah. Ya, kalau kita sih mending kita doakan saja daripada kita komentar terlalu banyak. Semoga Denny Sumargo segera mendapatkan hidayah. Dan saya yakin Denny Sumargo bisa untuk move on dan berani melangkah. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini. Jangan lupa diaktifkan loncengnya karena channel ini kurang direkomendasikan oleh YouTube, entah kenapa, algoritmanya lagi rusak. Jadi mohon bagi teman-teman yang sudah subscribe, di-unsubscribe dulu, terus di-subscribe ulang, dan aktifkan lonceng supaya algoritmanya kembali pulih. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Nantikan kabar-kabar terbaru dari HMC News berikutnya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.